Shalom semuanya. Saya pikir masih nggak kesiangan kalau hari ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk Bapak Ibu semuanya. Kiranya berkat yang baru, hidup yang baru dinyatakan bagi setiap kita. Bapak yang dikasihi Tuhan, judul hari ini yaitu adalah anugerah yang menyelamatkan. Saya ingin membacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ini perkataan Paulus berkata demikian. Tetapi karena anugerahnya, aku ada sebagaimana aku ada sekarang ini. Dan anugerah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Aku bekerja lebih giat daripada para rasul yang lain. Tetapi aku bukan satu-satu yang bekerja. Semua itu dikerjakan Allah melalui aku karena anugerahnya. Amin. Saudara, sebagaimana Rasul Paulus menyadari, saya yakin setiap kita juga menyadari bahwa segala sesuatu yang berhasil kita kerjakan di dalam sepanjang umur hidup kita, tahun 2024, juga bahkan segala sesuatu yang ada pada kita sampai dengan hari ini, semua adalah anugerah Tuhan. Termasuk keselamatan loh saudara. Keselamatan yang saudara dan saya terima daripada Tuhan, itu juga adalah anugerah Tuhan. Saudara, di dalam hari ini, khususnya saya mau ajak setiap kita merenungkan, menyadari betapa indahnya anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dan saya mau ajak ada 3 pokok bahasan yang kita mau sama-sama lihat. Di dalam yang pertama adalah semua manusia berdosa dan membutuhkan Yesus Sang Juru Selamat. Yang kedua, anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Dan yang ketiga adalah keselamatan merupakan inisiatif Tuhan dan respon manusia. Nah, berbicara mengenai anugerah keselamatan, tentunya kita juga menyadari bahwa seperti yang firman Tuhan katakan, kita pun setuju bahwa semua manusia memang berdosa. Enggak ada manusia sesaleh apapun yang tidak pernah berbuat dosa. Semua orang yang hidup di dunia ini, bahkan firman Tuhan mengatakan, semua orang tidak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Roma pasal 3 jelas berkata semua orang telah berbuat dosa. Di dalam kitab Pengkhotbah 7 juga dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak pernah berdosa. Jadi saudara, sehebat apapun orang itu, sebaik apapun orang itu, dia pasti pernah berbuat dosa. Dan dosa sekecil apapun atau dosa sebesar apapun upahnya sama, yaitu adalah maut. Dan maut berbicara kematian kekal, maut berbicara mengenai kebinasaan, maut berbicara mengenai api neraka, di mana seseorang akan masuk ke sana akibat dosanya. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Wahyu pasal 21 dengan sangat jelas bahwa tetapi para penakut dan lain sebagainya itu semuanya berbicara merepresentasikan bahwa semua orang yang hidup berdosa, dikatakan mereka bukan hanya dosa yang mereka lakukan yang ditulis saja, tetapi segala macam dosa. Dikatakan bahwa mereka itu akan dibuang ke lautan api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, jadi saudara, hal yang kita mau ajak kita sama-sama melihat bahwa ternyata semua manusia sudah berdosa dan semua manusia akan mati binasa dalam api neraka. Oleh karena itu hari ini kita dapat mensyukuri bahwa kalau kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab memang hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kehidupan kita. Gak ada yang lain. Walaupun ada orang berkata 1000 jalan menuju Roma, semua jalan juga akan membawa kita masuk ke sorga. Nah, kenapa ini penting saudara? Supaya setiap kita punya iman yang kokoh. Karena ketika seseorang mengalami masalah, maka ada saja orang-orang atau pemikiran-pemikiran yang mungkin muncul yang berkata bahwa si Anu bisa tolong kamu loh. Pakai cara itu bisa menyelamatkan kamu loh. Gak apa-apa. Semua juga baik, semua agama baik. Semua juga agama mengajarkan yang baik. Dan semua agama juga ingin semua umatnya masuk ke sorga. Jadi it's okay. Gak apa-apa. Saudara, firman Tuhan gak berkata demikian. Kisah para Rasul dikatakan pasal yang keempat berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Jadi saudara, hari ini kita menyadari bahwa saya berdosa, saya pernah berbuat dosa, atau saya masih berbuat dosa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kebinasaan. Dan kita mengerti hari ini bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan.
Saya juga mau ajak kita mengerti bagaimana caranya Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Caranya Yesus menyelamatkan saudara dan saya adalah dengan memberikan anugerahnya bagi kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi itu adalah anugerah. Tuhan Yesus menyelamatkan kita melalui cara dia memberikan anugerahnya bagi kita orang yang berdosa ini. Anugerah itu apa? Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Anugerah itu juga berbicara kuasa, kemampuan Tuhan yang Tuhan berikan kepada seseorang secara cuma-cuma. Sekalipun orang itu gak layak untuk menerimanya. Itu anugerah. Kita memperoleh anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita bukan karena kita itu lebih kaya dari orang lain. Bukan karena kita lebih ganteng dari orang lain. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Tapi Tuhan memberikan anugerahnya yang menyelamatkan kita secara cuma-cuma. Karena Tuhan mengasihi kita. Oleh karena itu, masuk pokok yang 2. Bahwa anugerah Tuhanlah yang memang menyelamatkan manusia. Dan firman Tuhan berkata demikian dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai yang kelima. Tetapi Allah kaya dengan belas kasihan sehingga ia sangat mengasihi kita. Sebab itu meski kita sudah mati karena semua pelanggaran yang kita lakukan, Allah memberi kita hidup baru bersama dengan Kristus. Boleh gak kita baca yang di blok hijau? 1, 2, 3. Oleh anugerahnya kamu diselamatkan. Amin. Dan firman Tuhan berkata Kisah para Rasul 15. Terjemahan AMD dikatakan. Kita percaya bahwa kita hanya diselamatkan oleh anugerah Tuhan Yesus. Begitu juga dengan orang-orang bukan Yahudi. Dengan kata lain Paulus sedang berbicara begini. Bahwa anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi juga disediakan bagi setiap kita orang-orang non-Yahudi. Yang disebut dengan kata lain Gentile. Jadi hanya oleh karena anugerahnya kita diselamatkan. Setuju ya? Pertanyaannya muncul adalah begini. Kapan anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu mulai bekerja dalam kehidupan seseorang? Apakah anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu baru mulai bekerja dalam kehidupan seseorang setelah dia percaya Yesus? Ataukah sebelumnya? Ini penting untuk kita pahami. Sebab kalau enggak, kita akan punya iman yang tidak sehat di dalam kita mengiring Tuhan. Ada orang-orang yang punya pemahaman yang salah bahwa mereka meyakini bahwa anugerah Tuhan baru mulai bekerja setelah dia percaya Yesus. Akibatnya adalah iman yang demikian akan membuat seseorang, dia akan baru percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia, Tuhan akan menolong dia, Tuhan akan baru bekerja dalam kehidupannya ketika dia berbuat baik. Ketika dia belum berbuat baik, dia akan merasa bahwa sampai kapanpun Tuhan tidak akan pernah bekerja dalam kehidupan saya. Dan orang yang punya iman demikian ujungnya adalah kesombongan. Dia akan merasa lebih rohani dibanding orang lain ketika dia hidup lebih baik dibanding orang lain. Dan ketika dia mengalami penyertaan Tuhan, dia mengalami anugerah, dia mengalami kebaikan Tuhan. Dan mereka menunjuk, kamu sih hidupnya gak benar. Kamu sih hidupnya gak kayak saya. Kalau saya disertai Tuhan, saya diberkati Tuhan karena saya. Kamu sih gak mau pernah hidup benar-benar. Akibatnya malah justru bukan hanya sombong, tapi dia akan menghakimi orang lain. Maka itu hari ini kita harus belajar, kita perlu belajar untuk memiliki iman yang sehat. Iman yang kuat di dalam Kristus. Seperti apa sih? Anugerah Tuhan yang menyelamatkan sesungguhnya mulai bekerja dalam kehidupan seseorang. Bahkan ketika orang itu belum percaya Tuhan Yesus. Bahkan ketika orang itu dia hidup masih dalam dosa. Bahkan anugerah Tuhan menyelamatkan juga akan bekerja dalam kehidupan seseorang ketika dia pergi meninggalkan Tuhan. Saya gak berbicara di sini bahwa oke, yuk mari sama-sama kita berbuat dosa. No, karena Paulus berkata demikian. Apakah kamu berpikir supaya anugerah Tuhan semakin berlimpah dalam hidupmu, maka kamu berbuat dosa seenaknya? Paulus berkata, no, tidak. Tetapi hari ini kita perlu belajar mengerti seperti apa anugerah Tuhan yang menyelamatkan bekerja dalam kehidupan kita orang setiap manusia. Saya berikan contoh. Kalau seandainya saya adalah orang yang masih belum Kristen, belum percaya Tuhan Yesus, hidup masih bejat. Pada saat waktu itu, maka anugerah Tuhan bisa saja bekerja dalam kehidupan saya dan mulai dinyatakan dalam kehidupan saya dengan cara Tuhan membangkitkan sebuah keinginan untuk saya tinggalkan dosa. Tuhan mulai membangkitkan keinginan atau Tuhan mulai membangkitkan kesadaran akan betapa rusaknya hidup saya. Tuhan membangkitkan sebuah keinginan dalam kehidupan saya untuk percaya Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus.
Itu konteks kalau orang belum percaya Tuhan. Tapi kalau konteksnya adalah orang Kristen yang terhilang seperti anak yang bungsu, maka anugerah Tuhan yang menyelamatkan akan bekerja dalam kehidupan orang yang terhilang itu dengan cara untuk membangkitkan keinginan di dalam hatinya datang berbalik kepada Tuhan. Seperti anak yang bungsu. Mungkin ada di antara kita pun pernah punya pengalaman seperti itu. Tetapi apakah anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu bekerja sampai di situ saja? Tidak. Ketika orang itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, atau ketika orang itu mengambil keputusan yang terhilang kembali kepada Tuhan Yesus, maka anugerah Tuhan yang menyelamatkan juga terus bekerja di dalam kehidupan orang itu. Untuk apa? Memberikan kekuatan, memberikan kuasa, memberikan kemampuan untuk dia melakukan kehendak Tuhan, untuk dia mentaati Tuhan dari waktu ke waktu, untuk dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk dia mentaati setiap perintah Tuhan dari waktu ke waktu, sampai pada akhirnya dia masuk ke dalam kerajaan surga, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itulah anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Itulah anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Sehingga ketika kita mengerti tentang hal ini, ketika kita membaca firman Tuhan yang apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, kita akan bisa relate dengan apa yang dimaksudkan Rasul Paulus. Di dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Di dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat 13, salah satu terjemahan dikatakan, sebab Allah bekerja di dalam saudara dan menolong saudara agar berkeinginan. Itulah cara kerja anugerah Tuhan yang pertama. Anugerah Tuhan menyelamatkan, membangkitkan seseorang, keinginan seseorang untuk mentaati Tuhan. Dan bukan hanya keinginan yang dibangkitkan oleh anugerah Tuhan menyelamatkan. Tetapi anugerah Tuhan menyelamatkan setelah orang itu mengambil keputusan untuk taat. Anugerah Tuhan akan memampukan dia melaksanakan apa yang dikehendak Tuhan. Terjemahan yang lain berkata, kamu dapat melakukan itu sebab Allah bekerja di tengah-tengahmu. Dikatakan Allah menolongmu untuk selalu ingin melakukan yang berkenan bagi Allah. Jadi keinginan itu produk siapa? Keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan, keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada seseorang. Dan dia memberikan kuasa kepadamu untuk melakukannya. Saudara, jadi saya berdoa setiap kita mengerti peranan anugerah Tuhan yang menyelamatkan di dalam kehidupan seseorang. Bahwa anugerah Tuhan yang menyelamatkan bukan hanya bekerja di dalam kehidupan seseorang hanya untuk ngurusin supaya orang itu diselamatkan dari kematian kekal. Tidak hanya itu. Tetapi anugerah Tuhan yang menyelamatkan selain memang bekerja di dalam kehidupan seseorang untuk menyelamatkan orang itu dari kematian kekal. Tetapi anugerah Tuhan yang menyelamatkan juga bekerja di dalam kehidupan seseorang untuk menyelamatkan orang itu dari segala kematian yang terjadi dalam kehidupan mereka. Akibat dosa, akibat masalah yang mereka hadapi. Entahkah itu kematian akibat kematian di dalam pernikahan mereka, kematian dalam hubungan antara orang tua dengan anak, kematian di dalam masa depan mereka, kematian dalam hal keuangan mereka, financial, kematian di dalam pelayanan, kematian dalam kehidupan rohani, dalam kematian di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Anugerah Tuhan juga bekerja untuk menyelamatkan saudara dan saya dari kematian kekal dan juga dari segala kematian yang saudara alami. Akibat dosa, akibat masalah yang kita hadapi. Kalau kita mengerti tentang hal ini, maka saudara, kalau saudara yakin tentang prinsip anugerah ini, maka saudara akan memiliki iman yang sehat dalam kehidupan saudara. Iman kepada Tuhan yang semakin kuat di dalam kehidupan saudara. Bukan artinya kita tetap bahwa ini bukan berbicara mengenai melegitimasikan atau mensahkan perbuatan dosa. Tidak sama sekali. Tetapi saudara, saya mau ajak untuk setiap kita melihat betapa indahnya anugerah Tuhan menyelamatkan itu. Ketika seseorang dia mengerti seperti ini, apapun yang terjadi dalam kehidupannya, masalah apapun yang terjadi dalam kehidupannya, dia tahu anugerah Tuhan yang menyelamatkan dia dari kematian kekal. Anugerah Tuhan juga akan bekerja di dalam kehidupan dia, di dalam hal apapun. Untuk menyelamatkan dia dari segala kematian akibat masalah, akibat dosa, akibat kebodohan yang kita lakukan. Saudara, saya menyadari bahwa kalau saya berdiri di mimbar ini, saya bisa melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, saya punya pernikahan yang bahagia, saya punya anak dan sebagainya. Saya tahu itu semua adalah anugerah.
anugerah Tuhan yang menyelamatkan saya. Bukan hanya dari kematian kekal, tapi dalam kehidupan saya. Hal itu pun adalah anugerah Tuhan. Hari ini kita bisa ngerti bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang sedang mulai bekerja. Dan setelah itu saya berkata begini, saudara perhatikan ini bahwa anugerah demi anugerah demi anugerah demi anugerah Tuhan bekerja. Bukan hanya pada saat waktu saya masih, bukan saat di awal saja, tetapi anugerah Tuhan menyertai perjalanan hidup saya. Saya mau ceritakan dulu anugerah Tuhan yang seperti apa. Jadi itu kan indahnya ya. Tapi saudara ternyata saya baru tahu belakangan. Istri saya itu kerja di sebuah kantor akuntan publik. Dan dia pada saat waktu itu diutus oleh bosnya untuk membantu tim audit yang sedang bekerja di kantor bank di mana saya sedang bekerja. Dan diutusnya hanya 2 hari. Dan pada saat waktu itu, saudara saya mau saudara tangkap ini jangan ceritanya tetapi anugerah yang menyelamatkannya ya saudara ya. Pada saat waktu itu, saya merasakan bahwa anugerah Tuhan yang menyelamatkan itu bekerja buat saya begitu indah. Apa yang terjadi? Pada saat waktu dia ada dalam waktu 2 hari di kantor di mana saya berada. Tuhan berbicara kepada dia di ruangan lemari besi yang besar di bank itu SDB yang dalam kondisi tertutup. Ada sebuah suara. Ternyata kalau Tuhan gak ngomong tentang nama itu David. Penampilan saya dulu, alamak gak kayak gini saudara. Kalau saudara mau angkat manantu juga mungkin saudara mikir kayak gitu kan. Ini kayak gini, kayak gitu kira-kira. Tetapi saudara, dia bilang kayak gini. Kalau Tuhan gak bicara, ada sebuah nama David. Saya gak mau kenalan sama kamu karena dia gak gampang kenalan sama orang saudara. Dan saya tipe cowok tuh yang main tabrak aja gitu saudara. Kayak batak tembak langsung men. Dia bilang kayak gitu. Nah itu yang saya merasakan itu anugerah daripada Tuhan yang menyelamatkan. Nah saudara bukan hanya itu. Setelah saya berjalan anugerah Tuhan yang menyelamatkan saya. Juga yang membebaskan saya dari segala macam ikatan dosa di masa lalu saya. Dan sampai pada akhirnya anugerah Tuhan menyelamatkan membawa saya kepada titik hari ini. Dan saya percaya anugerah Tuhan yang menyelamatkan juga akan membawa saya sampai kepada kekekalan nanti. Amin. Hari ini sebuah message yang Tuhan mau untuk setiap kita tangkap. Yakinlah dengan anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Ada bagi saudara. Bukan hanya untuk ngurusin kekekalan, kematian kekal. Saudara diluputkan, menyelamatkan dari kematian kekal. Tetapi anugerah Tuhan juga bekerja dalam kehidupan saudara. Sekalipun saudara tidak tahu. Saya tidak pernah tahu bahwa ternyata anugerah Tuhan yang menyelamatkan bekerja bagi saya. Bahkan sebelum saya ketemu istri saya. Bosnya yang nyuruh, Wendy kamu pergi ke perusahaan ini, ke bank ini. Bantuin teman-teman di sana. Saya yakin karena Tuhan yang menggerakkan hati bosnya. Dia pilih dari begitu banyak staf di kantor KAP, nama Wendy lah yang keluar. Dan ternyata Tuhan sediakan untuk saya. Dan percaya, saudara percaya. Anugerah Tuhan menyelamatkan juga disediakan buat saudara. Saya akan masuk yang terakhir yaitu adalah keselamatan merupakan inisiatif Tuhan dan respon manusia. Saya yakin setiap kita menyadari bahwa kalau kita baru diselamatkan karena Tuhan Yesus telah mengambil inisiatif untuk datang ke dalam dunia bukan? Menyelamatkan kita. Yohanes 3 berkata oleh karena kasih karunia-Nya. Berkata begitu besar kasihnya akan setiap kita maka dia mengaruniakan anak yang tunggal bagi setiap kita. Untuk menyelamatkan siapa? Semua manusia. Saya mau sampaikan ini. Saudara, saya mau beritahu begini. Saudara mesti mengerti bahwa inisiatif daripada Tuhan bukan hanya untuk menyelamatkan beberapa orang, sebagian orang. Tetapi inisiatif daripada Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Dia ingin menyelamatkan semua manusia. Di dalam kitab 1 Timotius 2, 3-4 dikatakan, saya baca dengan yang warna kuning. Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Saudara, saya mau ajak setiap kita pahami kebenaran ini. Karena ini terkait dengan bagaimana mengenai kehidupan saudara di dalam menjalani keseharian. Kenapa saudara harus punya pemahaman yang benar bahwa kehendak Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia. Bukan
untuk menyelamatkan sebagian orang yang diciptakan oleh Tuhan, dikhususkan untuk dibinasakan, dan Tuhan menciptakan sebagian orang yang lain, dikhususkan untuk diselamatkan. Ada nggak pemahaman seperti itu? Ada. Tetapi saya mau ajak kita, untuk kita tidak terjebak di dalam pengertian yang keliru, dalam pengertian bahwa Tuhan nggak seperti itu. Tuhan tidak ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menciptakan, lalu dia bilang kayak gini, oke ini saya ciptakan manusia ini untuk nanti dibinasakan. Oke, saya ciptakan manusia ini untuk nanti diselamatkan. Saya yakin itu bukan nature-nya Tuhan. Dan kalau kita punya keliru pengertian, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang istilahnya apa ya, terus terintimidasi dalam kehidupan. Terus diperbudak oleh iblis. Kenapa? Karena ada orang-orang berkata gini, ya memang gue diciptain ini memang untuk binasa kali ya. Sebab gue lahirnya di keluarga yang berantakan kayak gini. Lihat aja dari kakek buyut, kakek, bapak gua, orang tua gua hidupnya berantakan semua, pernikahannya cerai semua. Berarti hidup gua memang diciptakan oleh Tuhan untuk bercerai. Ya udah kalau kayak gitu gua nggak mau kawin deh. Daripada ntar gua bercerai. Bisa nggak orang berpikir seperti itu? Bisa. Mereka merasa bahwa hidup dia memang diciptakan dia hidup dalam kutuk. Kenapa ya? Karena saya lahir di sini, lihat aja. Kenapa bisa ada seperti itu? Karena bisa jadi ada pemikiran yang keliru bahwa memang Tuhan ciptakan kamu memang untuk binasa. Tuhan ciptakan kamu memang untuk hidup dalam kutuk. Kamu gak bisa kemana-mana. Apapun yang kamu lakukan tetap aja kamu akan tinggal dalam kutuk. No, Tuhan gak kayak gitu saudara. Tuhan ciptakan manusia. Walaupun dia tahu manusia ini bisa berdosa bahkan mengkhianati dia, bisa meninggalkan dia, tetap dia menciptakan dengan satu tujuan untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Hidup yang penuh berkelimpahan di dalam Kristus diselamatkan oleh anugerah daripada Tuhan Yesus. Oke? Nah sekarang yang saya mau sampaikan adalah keselamatan merupakan daripada gabungan antara inisiatif Tuhan dan juga respon daripada manusia. Oleh karena itu, peranan manusia di dalam proses penyelamatan adalah memberikan respon. Respon apa? Yang pertama adalah respon untuk mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10 berkata, boleh enggak kita baca sama-sama 1, 2, 3? Amin. Jadi saudara, tadi saya sudah sampaikan, ketika saya hidup dalam dosa, saya belum jadi orang Kristen. Tetapi anugerah Tuhan yang menyelamatkan saya, itu bekerja dengan membangkitkan keinginan di dalam diri saya. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Tetapi apakah saya akan hidup kekal bersama dengan Tuhan, ditentukan oleh respon saya. Apakah setelah itu saya jadi orang Kristen atau bukan, ditentukan oleh respon saya. Setiap manusia diberikan free will. Kehendak bebas. Kehendak bebas untuk memilih apa yang menjadi responnya dia. Saudara, ada seorang raja bernama Agripa. Pada saat waktu itu dia mendengarkan penjelasan dari Rasul Paulus yang menjelaskan tentang Yesus melalui nubuatan para nabi. Dan pada saat waktu berita Yesus disampaikan, anugerah Tuhan yang menyelamatkan mulai bekerja di dalam diri Raja Agripa. Sehingga Raja Agripa mulai ada punya keinginan untuk menerima Yesus dan menjadi orang Kristen. Tetapi responnya dia memilih untuk menolak Yesus. Sehingga pada at the end dia tetap tidak menjadi orang Kristen. Sehingga dia berkata hampir-hampir saja, artinya adalah keinginan itu sudah mulai membara di dalam diri dia untuk jadi orang Kristen. Tetapi dia berkata hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Itu berbicara demikian. Tetapi at the end Raja Agripa berkata, stop. No, Paulus, kamu keluar. Dia tidak menjadi orang Kristen pada akhirnya. Jadi saudara, respon kita. Mengaku dengan mulut hati percaya. Saya tidak tahu berapa banyak saudara mungkin, saudara orang-orang yang ya datang ke gereja karena diajak ke gereja. Tapi saudara gak pernah atau belum pernah mendeklar, menyatakan dengan mulut saudara dan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi diri saya secara pribadi. Kalau belum, nanti setelah pada saat kita berdoa, saya ajak kita masing-masing declare, nyatakan itu di hadapan Tuhan. Amin. Nah, hal yang lainnya adalah respon mengaku dan percaya. Yang kedua adalah respon untuk mengerjakan keselamatan.
Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat 12, dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Saudara, jadi di dalam proses penyelamatan, anugerah Tuhan yang menyelamatkan membuat keinginan, dan setelah kita ambil keputusan untuk percaya atau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan juga meminta kita berespon. Yang kedua, mengerjakan keselamatan kita. Mengerjakan keselamatan kita itu dalam pengertian apa? Hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu begini saudara. Namanya orang bertobat, dia ngaku dosa, tinggalin dosa, melakukan kebenaran. Kalau orang yang hanya ngaku dosa, tetapi dia tidak pernah meninggalkan dosa, dan tidak pernah melakukan kebenaran, itu bukan bertobat. Itu baru nyesel. Pertobatan adalah dia ngakui salah, dia tinggalkan kesalahan, dan dia belajar melakukan kebenaran, itu bertobat. Ini yang perlu kita pahami dan dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Mengerjakan pertobatan demi pertobatan kita. Kenapa? Kalau enggak, kita akan bisa terjebak dengan sebuah pengajaran yang namanya hyper grace. Seperti apa pengajaran hyper grace? Pengajaran hyper grace berkata begini, mempercayai semua dosa manusia di masa lalu, sekarang dan di masa yang akan datang sudah ditanggung di atas kayu salib. Benar enggak itu? Benar. Semua dosa manusia di masa lalu, sekarang, bahkan dosa yang akan datang, itu sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Itu betul. Tetapi penyimpangan yang terjadi adalah, karena dosa sudah diampuni di masa lalu, sekarang, dan masa akan datang, kamu gak perlu ngaku dosa lagi. Karena dosa sudah diampuni. Kamu gak perlu ngaku dosa, kamu gak perlu minta ampun, ya udah diampuni kok. Ya gak usah. Lalu, kamu juga nggak usah lagi untuk hidup nggak perlu bertobat lagi. Ya udah, kamu sudah dibenarkan. Itu yang diajarkan. Dan saya hari ini mengajak untuk setiap kita memahami bahwa no, nggak seperti itu. Tuhan mau untuk kita hidup dalam pertobatan, ngakui kesalahan kita, tinggalkan dosa, dan juga hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah daily prayer. Doa harian yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya. Kenapa harian? Karena di dalam doa Bapa kami diajarkan oleh Tuhan Yesus berkata begini, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya dalam setiap hari. Artinya adalah Tuhan mau kita relate dengan dia setiap hari. Datang kepada dia, dan salah satu dalam doa yang diajarkan adalah ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi saudara, Tuhan mau kita itu rekonsiliasi terus dengan Tuhan. Kalau kita mengaku kita berbuat salah, ya akuin. Saudara, saya tidak panjang di area ini, tetapi saya mau ajak kita sama-sama mengerjakan keselamatan. Yang pertama adalah berbicara hidup dalam pertobatan. Yang kedua adalah di dalam mengerjakan keselamatan itu berbicara mengenai sangkal diri, pikul salib setiap hari. Lukas 9 ayat 23, kita boleh baca sama-sama suara yang kuat, 1, 2, 3. Saudara tangkap kata setiap hari lagi. Respon kita bukan hanya sekedar percaya mengaku Yesus, tetapi respon kita mengerjakan keselamatan kita. Day by day, setiap hari. Apa yang mesti kita lakukan setiap hari? Bertobat setiap hari. Apa yang kita mesti lakukan setiap hari? Pikul salib setiap hari. Setuju saudara? Lalu apa artinya menyangkal diri? Artinya menyangkal diri artinya begini. Berkata tidak kepada kedagingan. Berhenti mengikuti keinginan daging dan dosa dalam kehidupan kita. Jadi begini saudara, kalau di dalam diri kita muncul keinginan untuk bohong, kita harus berkata no. Ketika muncul keinginan untuk marah, kita harus berkata no. Ketika muncul keinginan untuk membenci seseorang, kita harus berkata no. Ketika muncul keinginan untuk balas dendam, kita harus berkata no. Ketika muncul keinginan untuk iri hati, berbuat jahat terhadap seseorang, kita harus berkata no. Ketika setiap kali kita berkata no terhadap segala keinginan daging, kita sedang menyangkal diri kita. Tetapi ada orang-orang yang kayak gitu kan. Ketika mau marah, gue marah aja. Udah jangan tahan-tahan gue, ntar gue jadi penyakit kalau gue gak luapin emosi. Lah itu pun sakit.
Betul gak saudara? Ada orang berkata, ya udah, mau benci aja. Mau dendam aja. Tapi saudara, mereka tidak sadari bahwa ketika mereka lakukan itu, mereka sedang tidak menyangkal dirinya. Pikul salib seperti apa? Rela menanggung penderitaan akibat perbuatan benar. Misalnya saudara, ketika saudara hidup kudus, saudara diledekin, diejek. Diejek gak enak kan? Tapi orang yang mau pikul salib berkata begini, gak apa-apa, it's okay. Ketika saudara hidup benar, lalu saudara dimusuhin, ditinggalin teman. Gak enak kan? Dimusuhin, ditinggalin. Tapi saudara akan berkata, it's okay, gak apa-apa. Ketika saudara bantu seseorang, lalu saudara dihianatin, dijahatin balesnya. Gak enak toh, sakit kan? Menderita kan? Itu salib. Tapi saudara berkata, saya mau pikul salib. Saudara berkata, it's okay, gak apa-apa. Ketika saudara berkata seperti itu, saudara sedang pikul salib. Ini closing, kesimpulan dari semua yang tadi disampaikan. Hari ini saudara baca pelan-pelan dan ini saudara bicara kepada diri sendiri. Bila respon saya tidak bersedia mengaku dan percaya kepada Yesus, bila respon saya tidak bersedia bertobat, bila respon saya tidak bersedia mati bagi Tuhan, maka sekalipun Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang menyelamatkan, saya akan berakhir dalam kebinasaan akibat keputusan saya sendiri. Ingat saudara, seseorang binasa bukan karena Tuhan jahat. Seseorang binasa bukan karena Tuhan ketika ciptakan dia memang dikhususkan untuk menjadi orang yang binasa. No. Kalau seseorang binasa bukan karena Tuhan tidak peduli sama dia. No. Seseorang binasa, kematian kekal atau dalam kematian dalam kehidupan keseharian. Entah itu dalam pernikahan kah, di dalam pelayanan kah, kerohanian kah, atau apapun. Akibat dari keputusannya sendiri. Bukan karena Tuhan. Hari ini saudara ngerti mengenai anugerah yang menyelamatkan. Sekalipun saudara dan saya tinggalin Tuhan. Daud berkata, kemana aku dapat pergi meninggalkanmu Tuhan. Aku ke langit, engkau di sana ada. Aku ke dunia orang mati, engkau pun di sana ada. Apa sih Daud sedang berbicara? Daud sedang berbicara begini. Anugerah Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupanku. Anugerah Tuhan selalu mengejar kehidupan kita. Apapun yang terjadi dan apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Anugerah Tuhan yang menyelamatkan selalu datang dalam kehidupan kita. Tetapi semua kembali kepada respon daripada kita. Hari ini biar kita datang sama Tuhan. Kita berespon yang benar. Amin saudara.